Oke guys, ini sekarang kita mau custom speedometer. Ini untuk kondisi awalnya seperti ini, mikanya ada retak, ya kan? Jadi ini kita cuma ganti lampunya aja, bohlamnya aja, gitu. Karena ini kan speedometernya udah di custom, cuman ya nyala awalnya seperti ini. Karena dia masih pakai bohlam biasa bawaan. Nah, nanti bakal kita ganti bohlamnya pakai LED warna putih, guys. Ini kan bawaan seperti ini nih. Dia tuh dilapis pakai semacam karet warna hijau aslinya, gitu. Nah, ini untuk bohlam penggantinya kita pakai LED full warna putih nantinya, oke? Jadi untuk penggantian bohlam speedometer Vios Gen 1 ini atau Limo Gen 1 ini tuh paling gampang sebenarnya. Dia nggak ada sistem solder, pokoknya nggak ada yang susah. Jadi tinggal kita putar aja untuk soket lampu. Habis itu tinggal ganti bohlam, udah gitu aja, nggak ribet ya kan, nggak kayak Gen 2 Gen 3 itu lumayan ribet. Nah, ini tinggal ganti aja guys. Untuk mikanya ini kita bersihin aja, kita poles ya kan, supaya lebih bersih aja gitu. Setelah saya cek ternyata harga untuk mika Gen 1 ini tuh lebih mahal daripada mika speedometer buat Vios atau Limo Gen 2 gitu. Kalau buat Limo biasanya kan dia bening. Kalau untuk Vios dia agak hitam nih si mikanya gitu. Jadi ini kita bersihin aja karena memang yang nggak ada permintaan untuk ganti mika speedometer. Jadi supaya nanti tampilannya sedikit lebih bersih aja gitu guys, oke? Nah, ini untuk speedometernya sudah selesai. Kita ganti bohlam. Untuk hasil akhirnya seperti ini guys. Jadi memang nggak ada perubahan yang signifikan. Ini juga untuk di bagian mikanya masih ada kusam kayak gini, susah dihilangin nih. Tuh. Jadi ini cuma ganti bohlam aja guys gitu. Jadi untuk pengetesannya nanti kita tes malam ya supaya terlihat jelas untuk nyala lampunya seperti apa. Oke, kita tes dulu speedometer. Ini posisi kunci kontak on. Untuk panel digitalnya itu sudah negatif. Dan ini posisi lampu senja on. Tuh. Karena bohlamnya sudah diganti pakai warna putih, jadi terlihat jelas warna-warninya gitu. Nggak seperti awal ya kan. Awal kan dia full oranye. Nah, sekarang sudah seperti ini guys. Jadi pokoknya ganti bohlam speedometer Vios Gen 1 ini paling gampang gitu guys. Oke guys, ini sebenarnya hari ini jadwal ke bengkel las. Cuman di bengkel las masih ada project yang belum selesai. Jadi untuk masuk ke bengkel las kita tunda dulu. Sekarang kita mau OTW ke bengkel AC. Dan ini dashboard sudah dibuka nih. Nah, jadi untuk kondisi lantai, kondisi kabel-kabel seperti yang bisa teman-teman lihat di video. Acak-acakan banget ya kan. Nah, jadi ini sebelum kita ngerjain lantai dan juga ngerjain kabel-kabel, ini kita mau rapiin AC-nya dulu gitu. Jadi untuk kondisi AC mobil ini tuh dia AC-nya hidup, blowernya hidup. Cuman kayaknya sih dipindahin ke speed 1, 2, 3, 4 itu nggak ngaruh blowernya. Segitu-gitu aja yang saya rasain ya. Cuman nggak tahu deh, nanti kita cek di bengkel AC. Terus AC-nya ini nggak dingin guys. Nah, jadi ini mau kita cek dulu keseluruhan ya kan. Kita cek untuk kompresor, evaporator, kondensor, selang-selang segala macam kita cek. Nanti setelah pengecekan kita infokan sama yang punya mobil. Dan yang punya mobil juga ini minta untuk dicek dulu sih ya kan, sebelum diganti partnya, karena memang nggak tahu kerusakannya dari mana nih. Nggak tahu itu dari kompresor, evaporator, atau dari part lainnya ya kan. Jadi pokoknya tugas kita hari ini kita ngecek dulu ke bengkel AC. Abis itu nanti keluar hasil pengecekannya baru kita infokan. Nah, untuk penggantiannya terserah pemilik mobil, mau diganti boleh, mau enggak juga boleh. Yang penting kita ngecek dulu aja, oke? Alhamdulillah nggak jadi hujan guys. Tadi berangkat dari rumah udah gerimis. Ini kesini panas lagi, alhamdulillah. Ini kalau hujan nggak tahu gimana ceritanya nih. Nih lantai bolong kayak gini tuh guys. Itu kelihatan aspal. Ya kan?
Ini mobil bener-bener parah sih ini. Gila. Tuh. Bolongnya kiri kanan, bolong kiri kanan, gila. Mantap. Jadi ini perjalanan ke bengkel AC kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi nanti kita skip mungkin videonya, langsung ke bengkel AC aja guys. Nah, oke, ini kita udah sampai di bengkel AC seperti biasa di TAM Air Konindo Sukabumi. Lokasinya di jalur Lingkar Selatan. Nih. Jadi hari ini kita pengecekan aja, nggak ada penggantian, ya kan? Jadi untuk penggantian dan eksekusi mungkin nanti kita nunggu dulu konfirmasi dari yang punya mobil, gitu. Nah, ini lagi dicek-cek dulu nih sama Kang Rahmat. Jadi nanti kita bakal tahu apa penyakitnya si AC ini nggak dingin. Oke? Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi malam kita udah ngobrol sama yang punya mobil. Jadi hari ini kita eksekusi. Untuk kerusakannya ini setelah kemarin kita cek itu sumbernya ada dua. Yang pertama dari selang bawah tuh, dari kompresor, ya kan. Yang kedua dia kompresornya bocor, gitu. Nah, ini yang punya mobil minta untuk kompresornya diakalin, selangnya diganti. Nanti kita tes dulu, ya kan, kita cek. Kalau misalnya bisa diakalin ya kita akalin. Kalau misalnya nggak bisa diakalin, nah nanti kita cari solusi yang lain, entah itu diganti copotan atau diganti baru, gitu. Oke. Jadi untuk part lainnya aman, kayak evaporator, kondensor, terus blower juga nanti kita turunkan, kita total bersihkan. Ya pokoknya untuk part lainnya nanti bakal ketahuan kondisinya setelah dibongkar guys. Oke. Jadi hari ini kita langsung eksekusi dulu untuk bongkar semua part AC-nya. Nah, oke guys, ini udah dibongkar. Jadi ini freonnya juga kurang. Nah, ini untuk kondensornya. Kondensornya meskipun tampilannya hitam kayak gini, tapi dia nggak ada kebocoran. Jadi mungkin nanti diganti untuk filter dryer silikanya aja, gitu guys. Oke. Untuk nih box blower yang ada di sini sudah kita copot, sudah kita udah kita bongkar. Jadi nanti kita bersihkan total guys. Terus kita cek nanti untuk blowernya kenapa muternya itu kayak nggak kenceng, ya kan? Mudah-mudahan masih bisa dibenerin, gitu. Terus juga untuk Gen 1 ini kan dia nggak punya filter sebenarnya. Nah, yang punya mobil ini minta untuk diganti filter atau dipasangkan filter baru. Nanti kita coba coak aja untuk di bagian atas supaya bisa masukin filter AC-nya guys. Nah, ini untuk evaporatornya masih oke, nggak ada kebocoran. Ini mau bongkar dulu kompresor AC dan juga selang yang di bawah. Nah, ini guys, ini kompresornya sudah turun nih. Jadi yang bocor dua part ini nih, kompresor sama selangnya, gitu. Jadi untuk selangnya udah pasti diganti baru karena ini nggak bisa diakal-akalin. Nah, untuk kompresornya nanti kita lihat dulu, kita bongkar dulu. Kalau misalnya kondisinya masih memungkinkan ya kita servis aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya jangan dipaksain, karena sayang, ya kan, bongkar AC kan mahal, gitu. Kalau misalnya hasilnya nggak bagus ya cuma buang-buang duit aja, gitu guys. Oke, ini lagi proses ganti selang dulu guys. Ini jadi prosesnya seperti ini. Ini digerinda dulu, habis itu dicokel-cokel. Tuh. Nah, dicokel kayak gini guys. Ini sampai copot aja. Ini cuma kleman aja kok. Oh. Nah, kayak gini nih. Nanti yang diambil cuman pipa aluminiumnya aja. Nah, ini selangnya dibuang guys, diganti baru. Nah, ini untuk sisi yang satunya ini digerinda dulu. Jadi untuk digerindanya tuh bagian klemannya aja guys. Dia kan nggak pakai, bukan pakai kleman kayak kompor gas tuh, ya kan? Dia klemannya dipres. Nanti kita lihat untuk proses pengepresan
cikleman di selang barunya. Untuk cara bukanya juga sama, digerinda dulu, habis itu dicokel, ya kan, sampai klemannya copot. Habis itu selangnya ditarik, udah beres. Gitu guys. Nah, yang diambil cuma 2 part ini aja.